Kalau ada semangkok bakso di meja kamu, gimana cara kamu ngabisinnya? Aku sering kali lihat orang kalau makan bakso pakai sendok. Dia ambil baksonya, satu utuh nih, langsung lep. Ada juga yang pakai garpu. Ditusuk sama dia, langsung lep juga. Tapi kalau aku sih, aku lebih suka makan bakso itu, aku tusuk, kemudian aku potong langsung di dalam mangkoknya itu. Sebenarnya nggak pusing sih. Kita mau makan bakso model kayak apa selama baksonya enak, oke-oke aja. Dan hari ini aku baru aja pesen bakso Wong Joyo. Aku pesen secara online. Dan di dalamnya aku lihat deskripsi nih. Ada bakso yang recommended. Yaitu bakso super daging tenderloin steak. Katanya di deskripsinya tuh lembut, gurih, dan kenyal. Yuk cicip, yuk kita cicip. Buktiin dulu, bener nggak? Nah, aku udah potong dan kita coba. Lembut. Kenyal, ya. Gurih, mantep ini. Panas lagi, wah sip dah. Aku kenal bakso Wong Joyo ini ownernya cukup lama. Dan bener waktu aku cek sama ownernya bilang dia udah ada dari sejak 2015, 5 tahun yang lalu. Sekarang dia udah punya 60 cabang, bentuknya franchise. Happy dia. Tapi sejak pandemi ini, banyak cabang yang nggak bisa terima langsung makan di tempat atau dine-in. Jadi dia harus berpikir gimana caranya bisa menjual walaupun harus secara retail. Setelah dia mencoba untuk berjualan bakso ini secara retail, online begitu, dia menemukan sebuah kesulitan. Dan dia rasanya kesel, sebel, gemes, capek. Kenapa? Karena ternyata bisnis yang dia lakukan dengan model online ribet. Dulu kalau franchise, dia langsung ketemu sama bisnis partnernya, pesen 100 ordernya. Kali ini satu-satu, perintilan dikit-dikit gitu. Udah gitu, dia keselnya. Kadang-kadang kalau yang beli, mbak, kenapa? Minta sambal, tambah. Minta bumbunya, bagusin. Minta bakminya, baminya. Dan ada yang bilang, bonusnya lagi dong baksonya. Ya, itulah namanya pelanggan retail ya. Dia perlu belajar cukup lama untuk bisa berhadapan dengan pelanggan retail. Tapi waktu dia cerita, aku keinget satu hal. Aku keinget sama produknya dia sendiri, yaitu bakso super daging tenderloin yang steak tadi itu. Di dalam deskripsinya kan tadi ditulis lembut. Aku jadi teringat dengan kata lembut. Apa sih lembut itu sebenarnya? Lembut ternyata waktu aku cek, itu sudah ada dari sejak abad ke-13. Dalam bahasa Inggrisnya ditulis gentle. Dan ketika itu didefinisikan lembut adalah excellent qualities. Kualitas yang perfect, yang sempurna, yang excellent. Ih, mantep banget ya. Persis banget kalau dia menggunakan kata lembut, ini berarti excellent qualities. Tapi, waktu saya cek ketika abad ke-13 itu, excellent qualities maksudnya apa? Ternyata punya maksud gini, mudah dipotong, mudah dipola, mudah dibentuk. Kalau dalam kehidupan, excellent qualities dan lembut tadi itu punya makna mudah diajar, mudah dibentuk. Saya dengar kisahnya si pemilik dari bakso Wong Joyo ini, saya belajar tentang dia adalah pribadi yang mau diajar. Dia sendiri sudah membuktikan kelembutan baksonya sama dengan kelembutan hatinya, yaitu mau diajar. Diajar sama siapa? Diajar sama mak-mak tadi itu. Diajar di dalam bisnis retail untuk mulai mendengarkan, untuk mulai melayani. Memang nggak mudah, tapi dia mau belajar. Sampai akhirnya saya ketemu definisi yang bagus banget tentang lembut. Lembut artinya menunjukkan satu perhatian dan satu keinginan untuk bisa memenuhi kebutuhan orang lain. Di dalamnya ada kata kepedulian. Wah, ini keren banget nih definisi ini. Lembut artinya menunjukkan perhatian dan kepedulian akan kebutuhan orang lain. Jadi, kita sendiri hari ini bagaimana? Apakah kita juga masuk ke dalam pribadi yang lembut? Kita nih tinggal di budaya yang mungkin
tinggi ketegasan tapi rendah kelembutan. Dari bakso, saya belajar untuk punya keseimbangan antara ketegasan dan kelembutan. Orang yang lembut, orang yang mudah diajar, mudah dibentuk. Orang yang lembut adalah orang yang peduli sama orang lain, mau memperhatikan kebutuhan orang lain. Sang pemilik dari bakso Wongjoyo ini, dia belajar tentang kelembutan, bagaimana melayani kebutuhan emak-emak yang tadi itu. Pertama dia jengkel sih, karena dia nggak biasa. Tapi lama-lama dia mulai bisa mengikutinya dengan baik. Ini yang namanya lembut. Nah, bagaimana dengan kita? Aku pengen mengingatkan ya buat kita semua. Ayo, jadilah pribadi yang lembut. Ya, saya ngelihat di bakso Wongjoyo ini, namanya aja keren. Wongjoyo. Wong artinya orang. Joyo artinya berjaya, berhasil. Sampai akhirnya terlintas. Keberhasilan kita atau kejayaan kita akan berjalan seiring dengan kelembutan kita. Aku rindu supaya kita semua belajar dari bakso. Bakso yang lembut, hati yang lembut. Yuk cicip, yuk kita cicip.